Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anjar Sari. Kali ini kita akan membahas materi tentang statistika mata pelajaran matematika peringatan kelas 12. Oke, kita bahas pengertian statistika terlebih dahulu. Nah, statistika didefinisikan sebagai ilmu yang pelajari semua yang terkait dengan data, mulai dari mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis, dan menyimpulkannya ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan data itu disebut sebagai statistika ya. Nah, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis, dan menyimpulkan ini merupakan suatu proses dari mengambil kesimpulan dari data tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Nah, di sini pengertian populasi dan sampel ya. Yang pertama ini populasi dulu. Populasi itu merupakan objek yang dijadikan penelitian ya. Nah, populasi itu didapatkan dengan mengumpulkan data dari semua objek ya, baik itu orang, benda, maupun objek lainnya yang diperlukan. Sementara untuk sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sumber informasi. Nah, sampel didapatkan dari mengumpulkan data dari sebagian objek, mau itu orang, benda, atau objek lainnya yang diperlukan. Nah, di sini perbedaan populasi sama sampel ya. Kalau populasi itu seluruh data ya, seluruh data yang diambil. Sementara kalau sampel itu sebagian dari populasi ya. Jadi kalau populasi itu semua objek dikumpulkan, sementara kalau sampel itu sebagian data saja, dan sampel ini sebagian datanya diambil dari populasi. Nah, sebagai contoh, contohnya ini populasi ya, ini populasi seluruh siswa dari SMA se-Jawa Barat. Populasinya ini ya, jadi populasinya itu adalah seluruh siswa SMA Jawa Barat, sementara untuk sampelnya adalah siswa SMA Kabupaten Sukabumi ya. Jadi bisa dibedakan ya, sampel itu adalah bagian dari populasi. Kemudian jenis populasi jika dilihat dari sumbernya, dari jumlahnya, ini dibedakan menjadi dua ya, ada populasi yang terbatas dan ada populasi yang tidak terbatas. Untuk populasi yang terbatas, sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga relatif dapat dihitung. Jadi ini ada batasnya secara kuantitatif. Contohnya itu 2.500 lulusan SMA di Jawa Barat. Jadi ini berupa bilangan bulat ya. Nah, berupa bilangan bulat ya. Karena kalau misalnya lulusan SMA itu kan yang dihitung kan jumlah orang ya. Jadi jumlah orang tidak bisa dihitung setengah atau seperempat atau 3/4. Jadi jumlah orang itu yang dihitungnya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi secara kuantitatif atau secara nilai hitung itu dapat dihitung ya. Kemudian untuk populasi tidak terbatas, ini sumber yang tidak ditentukan batasnya sehingga relatif tidak dapat dihitung berapa jumlahnya. Contohnya kalau misalnya ini melemparkan sepasang dadu ya, sampai tak hingga lemparannya, jadi kita tidak bisa menghitung nih seberapa banyak pasangan angka dari dua dadu tersebut jika dilempar sampai tak hingga lemparan ya. Tak hingga lemparan itu berarti tidak terbatas ya. Kemudian jenis populasi berdasarkan sifatnya, ini ada populasi homogen dan ada populasi yang heterogen. Populasi homogen, jadi ini sumber datanya memiliki sifat yang sama ya, sifatnya sama sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi jumlahnya. Nah, misalnya kalau misalnya kita ingin mencicipi satu cangkir kopi, kita cukup
mencicipinya dengan seujung sendok saja. Nah, itu sudah mewakili apakah kopi tersebut dalam cangkir tersebut rasanya manis atau tidak. Selanjutnya untuk populasi yang heterogen, ya. Populasi yang heterogen sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau kondisi yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya ya. Jadi ini ada batas-batasnya. Kalau tadi kan kita cukup cukup mencicipi seujung sendok saja untuk mencicipi dari dari satu cangkir kopi ini ya. Sementara untuk yang heterogen itu harus ada batas-batasnya ya. Jadi ditetapkan kriteria-kriteria tertentu sehingga populasinya itu bisa kita hitung ya, atau sampelnya bisa kita hitung. Nah, contohnya di sini adalah menghitung IQ siswa SMA satu angkatan, maka satu angkatan itu kan berarti ada kelas 10, ada kelas 11 ya, ada kelas 12 ya, 10, 11, 12. Nah, ini harus ditetapkan sampelnya berapa dari setiap kelas ini sehingga nanti mewakili IQ dari SMA tersebut ya. Kalau yang heterogen jadi harus dilihat dulu ya kriteria-kriterianya. Kemudian untuk teknik sampling ya, teknik sampling itu merupakan cara pengambilan data yang dilakukan terhadap sampel, tetapi kesimpulannya harus mewakili dari populasi tersebut ya. Contohnya kayak tadi nih, yang misalnya yang tadi ya, kita ambil contoh secangkir kopi ini populasinya ya, jadi populasinya adalah satu cangkir kopi, kemudian sampelnya adalah seujung sendok. Nah, seujung sendok ini kita cicipi, oh ternyata kopinya itu manis, berarti sampel ini yang satu ujung sendok mewakili populasi dari satu cangkir dari kopi ini ya. Kemudian cara pengambilan sampel ini ada dua, ada yang acak atau random dan ada yang tidak acak atau non-random. Untuk yang acak, jadi ini pemilihannya dilakukan sedemikian rupa ya sehingga semua elemen pada populasi tersebut ya mempunyai kemungkinan yang sama ya, kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel ya. Nah, cara ini disebut juga sebagai probability sampling ya. Jadi semua elemen pada populasi tersebut ya itu diberi teknik khusus atau cara khusus untuk pemilihan sampel ya sedemikian rupa sehingga setiap elemennya itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Sementara untuk yang non-random atau yang tidak acak, ini elemen-elemennya juga dipilih ya dengan cara sedemikian rupa, tetapi pada teknik ini ya semua elemennya tidak mempunyai kesempatan yang sama ya, tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, cara ini disebut juga sebagai non-probability sampling karena ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi untuk yang random atau acak, nama lainnya adalah probability sampling, sementara yang non-random non-probability sampling. Selanjutnya tentang variabel acak ya. Nah, di sini variabel acak contohnya ini ya, kalau misalnya kita ingin menghitung jumlah mobil yang melintas di dekat rumah setiap jam selama 6 jam ya. Setiap jam selama 6 jam.
Nah, kalau kita menghitung jumlah mobil setiap jam selama 6 jam, pasti dalam dalam 6 jam itu setiap jamnya itu pasti berubah-ubah jumlahnya ya. Misalnya 1 jam pertama jumlahnya itu ada 30 mobil. Kemudian jam berikutnya ada 45 mobil. 3 jamnya misalnya 25 mobil. 1 jam keempatnya misalnya ada 15 mobil. 5 jam berikutnya misalnya ada 18 mobil. Kemudian 6 jam ada misalnya 35 mobil. Nah, ini kan jumlahnya beda-beda ya setiap jamnya ya. Nah, ini disebut sebagai variabel acak. Nah, kalau misalnya mobil tersebut kita simbolkan dengan X ya, atau kita lambangkan dengan X ya mobil itu, maka mobil tersebut yang lambang X-nya ini disebut sebagai variabel acak ya, seperti itu. Nah, variabel acak dibedakan menjadi dua, yaitu ada variabel acak diskrit dan ada variabel acak yang kontinu. Untuk variabel acak dikatakan diskrit jika variabel tersebut memiliki jumlah nilai yang dapat dihitung dan merupakan bilangan bulat yang positif. Nah, contohnya jumlah siswa kelas 12 di SMA BC, pastikan ini siswa itu jumlah orang ya, jadi bisa dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah sepeda yang terjual dalam 1 tahun, ini juga bisa dihitung jumlahnya, 1 sepeda, 2 sepeda, 3 sepeda, dan seterusnya. Dan jumlah keluarga yang memiliki 2 anak, 1 keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, dan seterusnya. Ya, jadi intinya kalau variabel acak diskrit itu bisa dihitung ya, dan merupakan bilangan bulat positif. Jadi bukan setengah, bukan seperempat, bukan -1, -2, atau -3, dan seterusnya ya. Untuk variabel acak yang kontinu, dikatakan variabel acak kontinu jika variabel acak tersebut memiliki nilai yang tak terhingga ya, atau merupakan bilangan yang tidak bulat. Ya, kalau tadi yang diskrit bilangannya bulat positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau variabel acak kontinu bilangannya tidak bulat ya. Contohnya di sini ada panjang pantai selatan ya. Panjang pantai selatan itu kalau misalnya diukur secara itu kan diukur benar-benar itu kan tidak mungkin tepat perhitungannya sesuai dengan yang ada di peta ya. Jadi yang di peta itu hanya perkiraan saja ya, atau data yang ada itu hanya data perkiraan saja. Jadi tidak tepat angkanya segitu gitu. Karena berbagai kendala ya, faktor alam. Kemudian ketinggian air di waduk juga kita tidak bisa menghitungnya secara tepat ya, karena kondisi alam tertentu. Oke, nah sekian dari saya penjelasan tentang statistik. Jadi kita membahasnya sampai ini aja ya, sampai variabel acak. Silahkan dibuka lagi bukunya, kita belajar lagi bersama-sama di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.